salah satunya adalah Mas Pardi. Mas Pardi Ya. itu nanti kemudian menjadi kasal pertama Pak ya, Ya, setelah merdeka. Oke. Ya, menjadi karena dia pengalaman di apa namanya disekolahkan oleh Belanda, dia bekerja di apa namanya government marine di Belanda, dia gitu. bekerja juga di apa namanya setelah kemerdekaan itu dia bekerja di jadi tentara. Jadi tentara karena dia membela ini sehingga dia menjadi apa namanya pimpinan umum dulu namanya. Oh, pimpinan umum BKR Laut. BKR Laut dulu pimpinan. Sekarang kasal ya Pak ya. Sekarang Kepala staf. sempat menjadi Panglima waktu itu. Oke, Panglima Angkatan Laut. Menjadi Kepala Staf KSAL dulu. Kapal Sekarang KSAL. berubah menjadi Kasal. Kasal. Itu memang perubahan yang mengikuti zaman. Selain Mas Pardi ada lagi M. Nasir. M. Nasir. Ini juga Muhammad Nasir. Pengganti setelah apa namanya setelah M. Pardi menjadi pimpinan umum di PKR, dia penggantinya. Oke. Jadi M. Pardi Muhammad Nasir ini juga pernah di Jabatan Pelayaran. Berkiprah di situ ya. Nah, ini orang-orang didikan Belanda ya bentukan Belanda yang setelah merdeka dia membantu. Oh gitu. Jadi dan menepati jabatan-jabatan yang sangat strategis. Oh ya. Salah satunya adalah ya menjadi pimpinan umum BKN. Yang sekarang itu menjadi Kasal. Tadi awalnya itu dididik oleh pendidikan pelayaran Belanda ya Pak ya? Ya, awalnya dari situ. Oke. Awal dari situ dia mengenyam ilmu kemaritimannya di sana. Oke. Karena Belanda itu memang negara maritim. Dijelaskan kaitan dengan apa namanya dengan pembekalan kaitan dengan kemaritiman. Gitu. Jadi sekolah-sekolah Belanda itu adalah yang pertama kali itu dibentuk di Kota Makassar. Setelah itu di Jakarta, ada 2 di Jakarta dan ada 2 di Surabaya. Di Surabaya ya. Yang di apa namanya Makassar itu Quick School for Inlander Speckligen. Itu sekolah salah satu sekolahnya Mas Pardi itu. Sekolah dari Belanda ini menghasilkan putra-putra daerah yang terbaik. Ya salah satunya adalah Mas Pardi, Adam, M. Nasir. Nah ini yang apa namanya yang bentukan Belanda. Ya kan. Oleh sekolah pelayaran Belanda ya Pak. Ya betul. Ya ini sangat sangat dikagumi dan bukan kami, sangat disegani. Disegani. Dengan orang-orang Belanda karena mereka juga cukup smart, cerdas ya. Nah mereka ini 3 orang ini juga ketika Belanda datang, mereka juga bergelut di sekolah pelayaran bentukan Jepang. Oh gitu. Yang Jepang datang ya, yang namanya Sekolah Pelayaran Tinggi SPT. SPT. M. Nasir sendiri dia menjadi ketua di Semarang. SPT Semarang. Terus M. Pardi sendiri dia jadi sekolah pelayaran di Jakarta. Dengan Adam ini juga di Jakarta. Nah di situ bentukan Jepang ini banyak sekolah. Dia bentuk di Jakarta, di Semarang, di Cilacap ada. Di Madura ada juga. Surabaya ya Pak. Surabaya udah pasti karena kota maritim. Satu lagi adalah di Singapura. Oh di Singapura. Singapura ya. Mereka sekolah-sekolah itu yang bentukan Jepang. Ya. Jadi tadi Mas Pardi, Adam, dan Nasir itu dia sebagai instruktur Pak ya di sini. Dia sebagai instruktur, jadi pengajar. Dan itu siswa-siswanya mungkin ada lagi Pak yang lahir dari situ. Ya, siswanya
yang sekolah di situ salah satunya R.E. Marta Dinata. R.E. Marta Dinata Nah, yang menjadi Kasal ya. Ya, R.E. Marta Dinata, terus banyak yang Ada ini. Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin, Sudomo, ya. Nah, Bang Ali Sadikin itu sebenarnya dia sekolah tentara laut. Tentara laut yang sekarang kita kenal dengan marinir. Oh, lumayan. Marinir. Ya, selain itu ada lagi Pak Sumengkar, Pak Sumengkar. Pak Sumengkar, Pak Sudomo, Pak Sudomo. Pak Sudomo itu mereka lah yang lulusan-lulusan yang masih banyak yang lain, tapi yang masih banyak yang lain. Nah, mereka-mereka ini akhirnya membentuk ketika kemerdekaan. Empardi lah yang bermain. Empardi lah membentuk suatu BKR Laut, ya BKR Laut, dan beliau sendiri yang menjadi pimpinan umum bagian laut. Jadi sobat maritim Indonesia dimanapun berada tadi dari zaman Belanda dan zaman Jepang itu ternyata banyak mendidik putra putri bumi putra kita yang ikut atau masuk di sekolah pelayaran mereka gitu, sehingga nanti ketika pasca merdeka mereka menjadi SDM utama di dalam membangun maritim bangsa. Tadi ada yang masuk ke BKR Laut Pak ya. Kemudian ke pemerintahan gitu. Ketika Bumi Putra itu bekerja di Belanda, kapal Belanda, itu ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Apa tuh Pak? Jadi sebenarnya itu pemberontakan di kapal 7. Kapal 7. Seven Provinces. Seven Provinces, ya itu memang di era itu adalah terjadi diskriminasi antara pekerja-pekerja Belanda dengan pekerja-pekerja Bumi Putra. Ini awalnya sebenarnya dari situ. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 1933. 1933. Jadi para pelaut Bumi Putra yang bekerja di kapal Seven Provinces atau dikenal kapal 7 itu. Itu jenisnya kapal niaga, kapal perang atau kapal apa Pak? Itu memang dipakai jenis kapal perang, tapi untuk kapal latih. Kapal latih. Kapal latih, ya kapal latih. Jadi semua taruna-taruna itu dilatih di situ, mulai dari persenjataan, disiplin, kemiliteran, tentang laut, dilatih di situ. Nah, karena diskriminasi itu dan banyak di era itu juga masukan-masukan dari kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok pemuda seperti pergerakan, sehingga dia mengambil keputusan untuk menguasai kapal itu. Mengambil alih lah. Ya bahasanya memberontak tadi. Memberontak lah, kita memberontak. Memberontak itu kejadiannya itu di Pulau Tamiang. Ketika sedang Lego Jangkar, para perwira itu turun ke darat, saat itulah diambil alih. Nah, itu menunjukkan bahwa memang diskriminatif ini cukup cukup menyakitkan, sampai dia bilang begini, mana mungkin Bumi Putra bisa membawa kapal, gitu loh. Mereka terbesit, terpancing. Gitu. Di kapal sendiri mungkin nggak tahu lambung kiri mana, lambung kanan mana, gitu loh. Ternyata di luar dugaan bahwa kapal itu bisa dikuasai dan dibawa dari Tamiang ke perairan Sabang, terus sampai ke mutar dari pulau Sumatera ini pulau, terus sampai ini, sampai di Selat Sunda. Nah, di Selat Sunda inilah sudah diingatkan dari Tamiang tuh sudah diingatkan, tetapi bersikeras ini katakan pemberontaknya ini tetap menguasai. Akhirnya di Selat Sunda itu kapal itu dibom. Dibom oleh pesawat. Ada pesawat. Pesawat Neptune itu waktu itu dibom. Dan dinyatakan menyerah. Ada yang meninggal saat itu
dan ada yang dibawa untuk diadil, dipenjarakan, dibawa ke apa namanya Pulau Andrus ya, dan di Ondrus di Pulau Seribu itu. Setelah itu mereka juga dibawa lagi ke Sukolilo di Surabaya untuk diadili. Ini merupakan gerakan bangkitnya maritim. Kalau saya melihat, bangkitnya maritim Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Pak ya? Sebelum kemerdekaan tahun 1933, ya. Bangkitnya maritim Nusantara lah. Karena bumi putra. Berjaya zaman Majapahit, ya. kemudian menurun lagi dan bangkit lagi. Sekarang bangkit. Ya. Di peristiwa. Oke. Gitu. Oke. Jadi dari apa namanya pemberontakan kapal 7 itu sebenarnya sudah dibukukan. Nah, sudah dibukukan. Yang dibukukan oleh Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial. Nah, jadi apa namanya judulnya Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan. Ya, seri pemberontakan di atas kapal HR HM The Seven Provinces. Nah, dari sini kita bisa lihat dan kita bisa baca bahwa Kawilarang, ya, Kawilarang pimpinannya itu Kawilarang sebagai komandan. Dibantu ada beberapa orang yang ahli dalam soal navigasi, seperti R. Tuhumena dan J. Parinusa. Nah, itu dia membantu Kawilarang karena kalau komandan itu kan di Anjungan tuh. Iya. Nah, dia di Anjungan biasanya tuh kapal tuh navigasinya di Anjungan. Nah, di Anjungan. Oke. Nah, selain itu ada tokoh namanya Gosal. Nah, Gosal itu dia tugasnya menjaga keamanan dan memimpin di pos-pos penjagaan. Nah, jadi di kapal itu ada pos-pos. Ada penjagaan tiap tahun ini. Selain Gosal ada lagi para raja. Jadi beri tugas mempersiapkan senjata. Ya, senjata dan peluru. Misi, Pak, ya. Nah, yang menarik di sini adalah ada orang Belanda yang pro kita. Ada, Pak. Ada. Namanya pangkatnya Kopral Masinis. Nah, Boshart. Nah, itu jadi dia peduli, Pak ya, merasakan dia sama pelaut Bumi Putra. Dia bantu kita. Jadi ada orang Belanda juga, Pak, banyak juga yang pro kita. Karena hati nuraninya sudah ini. Senasib sepenang, Pak ya. Boshart ini dia ditetapkan sebagai KKM. Kepala Kamar Mesin. Oke. Dibantu oleh namanya Mince. Nah, dia berdua yang ini. Nah, itu apa namanya kejadian itu hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 4 Februari 1933. Malam hari itu. 12 tahun sebelum ke ini ya. Ketika para perwira Belanda itu pada menghadiri pesta dansa, dia berdansa. Nah, di situ ada Aceh Club ya, di Banda Aceh waktu itu. Nah, saat itulah baru dibawa. Itu kurang lebih kaitannya dengan tokoh-tokoh Bumi Putra yang ini, yang memberontak. Jadi itu tadi mereka melakukan perlawanan, pemberontakan, Pak, mengambil kapal itu langsung kemudian ditangkap, Pak ya. Ya. Setelah itu karena komunikasi dia tidak mau juga menyerah, dia disuruh menyerah untuk ini, dia tidak mau, akhirnya di Selat Sunda dibom. Gitu. Nah, dibom dan dia dilumpuhkan, akhirnya yang hidup masih diadili. Tadi yang saya sudah katakan. Sobat Maritim ini banyak yang belum tahu mungkin peristiwa kapal itu ya, itu sebenarnya sangat heroik dan jadi titik awal kebangkitan maritim tadi, Pak ya. Kalau saya melihat begitu, walaupun mereka adalah bekerja di Belanda, tetapi jiwa nasionalnya sudah ada, sudah menggebu-gebu, sehingga dia memberontak karena ketidakadilan. Ya, itu sampai dengan hari ini
di antara para pelaku tadi belum ada yang diangkat jadi pahlawan nasional ya Pak ya? Harapan saya sih begitu ya, karena ini juga cukup sampai ini loh Direktorat Jenderal Bansos Bantuan Sosial yang membuat ini, dan judulnya adalah Citra Perjuangan Perintis Kemerdekaan. Jadi ya saya mari kita hargailah sepak terjangnya ya itu. Ini menjelang proklamasi kemerdekaan ini kan ada beberapa peristiwa Pak, katanya Jepang membangun juga sekolah pelayaran. Itu gimana itu Pak? Ada bukunya ya. Memang buku ini judulnya PAS-O. PAS-O. Jadi PAS-O itu bukan pasukan O. Bukan. Jadi itu singkatan dari Pemuda Angkatan Samudra Umbaran. Samudra Umbaran. Ya. Ya jadi, ini buku ini diterbitkan oleh Dispenal, Dinas Penerangan Angkatan Laut, yang sudah lama. Terus kita cetak ulang, kita perbarui lagi, yang isinya tentang perjuangan pasukan ARLI pada masa Perang Kemerdekaan RI. Jadi antara 1945 sampai 1949. Nah, keterkaitan dengan masalah di era Jepang, ada SPT Sekolah Pelayaran Tinggi. Sekolah Pelayaran Tinggi itu di Jepang dia mulai tahun 1943. Nah, barengan sama peta ya Pak waktu itu? Ya, sama peta. Dia aja sama dengan peta. Nah, tahun 1945 Jepang dikalahkan. Ya. Agustus itu udah di Nagasaki bom di ini, sehingga sekolah-sekolah pelayaran bentukan Jepang yang ada di Indonesia itu diserahkan kepada yang tertua. Oh gitu. Yang tertua tentunya Bumi Putra, guru-guru. Jadi pada awal bulan Agustus 45 itu pendidikan di SPT itu terhenti. Oh gitu, karena Jepang udah mulai kalah ya Pak. Nah, beberapa guru itu yang ada di SPT Jakarta, seperti Nata Kusuma, Untoro Kusmarjo, Abdul Latif, dikasih tugas untuk mengkonsolidasikan orang-orang atau pelaut-pelaut yang lulusan SPT. Oh, anak didik, peserta didik dari SPT, oke. Nah, ya terus SPT sendiri sekolahnya yang di Jakarta itu diserahkan nama Adam namanya. Oh, Adam tadi. Adam. Karena guru yang tertua saat itu adalah Adam. Oke. Nah, secara pengelolaan administrasi itu oleh Aruf namanya. Dia juga dari ini. Mengingat kegiatan belajar yang terhenti, maka terbentuklah suatu pasukan. Nah, jadi pasukan SPT. Pasukan SPT, orang-orang yang ciptakan ini dia membentuk suatu pasukan SPT di Jakarta. Itu dipercayakan oleh R.E. Marta Dinata. Ketuanya. Ketua kelompoknya R.E. Marta Dinata. Ini yang tiap kegiatan kepemudaan dia selalu diikutkan. Oke. Jadi karena tadi terhenti, akhirnya banyak siswa-siswa SPT ini akhirnya melangkah ke dunia pergerakan dunia pergerakan. Pergerakan. Menyambut proklamasi lah. Nah, kelihatannya. Nah, ketika menyambut proklamasi, pemuda-pemuda Bahari itu melakukan suatu pergerakan. Pergerakan antara tanggal 15 dan 16 Agustus. Oh ya, itu bersama sebelum itu ya. Satu juga Pak ya mereka. Untuk melaksanakan tugas di depan untuk menyambut, memang mereka itu sudah mendengar bahwa tanggal 17 akan desas-desus. Karena ada semacam pemberitahu kepada kepada R.E. Marta Dinata untuk kemungkinan akan ada kemerdekaan. Untuk menyambut itu, mereka berseragam. SPT ini, pasukannya. SPT itu udah punya seragam. Seragamnya itu dia pakai celana, baju, dan topi biru.